Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putri, salah satu penerima beasiswa Islamic Psychology Ambassador yang digagas oleh Bening. Sebagai ambasador, setiap bulannya aku akan menyebarkan ringkasan buku yang telah aku baca beserta integrasinya dengan psikologi dan juga Islam. Nah, buku pertama yang aku baca adalah Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa yang ditulis oleh Alfi Syahrin. Buku yang berisi 236 halaman ini termasuk ke dalam buku pengembangan diri atau self-improvement. Nah, buku ini membahas tentang kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali kita miliki. Contohnya, khawatir karena tidak dapat kuliah di jurusan yang dianggap favorit oleh masyarakat, khawatir karena tidak dapat pekerjaan, atau merasa khawatir karena orang-orang telah lebih dulu sukses. Lalu, dari kekhawatiran tersebut muncul pertanyaan dalam benak, apa yang bisa aku lakukan? Aku akan menjadi apa di masa depan? Bagaimana kalau aku tidak bisa jadi apa-apa? Kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita takut bahwa apa yang telah kita capai tidak sesuai dengan standar kesuksesan yang dibuat oleh masyarakat. Nah, melalui buku ini, Kak Alfi selaku penulis mengajak para pembaca untuk berpikir ulang bahwa pada dasarnya kita memang tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Hal tersebut adalah keterbatasan kita sebagai manusia yang ilmunya sangat sedikit dibandingkan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi wajar banget ya teman-teman kalau dalam hidup ini ada hal-hal yang kita khawatirkan. Lalu kalau kekhawatiran itu wajar, apa ya yang harus kita lakukan? Nah, kita tidak boleh menjadikan kekhawatiran itu sebagai penghalang untuk mengembangkan diri. Kita harus terus berusaha tanpa perlu memedulikan standar kesuksesan yang dibuat oleh masyarakat. Kalau kita gagal, ya coba lagi. Nah, selain berusaha, tentunya kita juga harus mengiringinya dengan doa yang baik, serta menerima ketentuan Allah selama mungkin. Nah, teman-teman, ternyata dalam psikologi juga ada loh bahasan tentang ketakutan akan kegagalan. Menurut Profesor Martin Covington dari Universitas California, rasa takut kita terhadap kegagalan terkait secara langsung dengan self-worth yang kita miliki. Nah, berdasarkan penelitiannya yang dipublikasikan di Handbook of Motivation at School, cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan self-worth kita adalah dengan meyakini bahwa diri kita ini kompeten. Nah, kalau ada nih seseorang yang merasa bahwa dirinya tidak kompeten atau dia telah mengalami kegagalan berkali-kali, maka nantinya dia akan melakukan hal-hal yang tujuannya itu untuk menjaga self-worth-nya. Nah, hal yang dilakukan ini ada yang nantinya mengantarkan dia pada kesuksesan, namun ada pula yang mengantarkan pada keterpurukan. Kalau menurut Profesor Covington sendiri, orang yang sukses itu adalah orang yang memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, dia akan terus belajar, akan mencoba hal-hal baru, dan juga dia akan memperbaiki diri sehingga akhirnya dia bisa sukses. Sampai sini bisa kita simpulkan ya, bahwa kesuksesan itu tidak akan terjadi kalau kita hanya berdiam diri. Nah, ternyata hal ini sesuai teman-teman dengan nasihat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda yang artinya, bersungguh-sungguhlah pada perkara yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa kita nggak bisa bersikap santai-santai untuk perkara yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat maupun dunia kita. Perlu adanya perjuangan, perlu adanya kesungguhan, dan juga perlu ada permohonan kepada Allah agar senantiasa diberi kemudahan dan juga ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Sudah jelas ya teman-teman, bahwa Allah menjanjikan akan selalu mengabulkan doa setiap hamba selama hamba tersebut hanya meminta kepadanya. Nah, tapi mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita. Selama ini, aku sudah berdoa sungguh-sungguh hanya kepada Allah, tapi kok yang aku inginkan belum kunjung terkabul ya? Nah, nggak perlu khawatir teman-teman, ternyata ada 3 kemungkinan dikabulkannya doa oleh Allah. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan apa yang kita panjatkan sesuai dengan yang kita pinta. Kemungkinan yang kedua, Allah akan menyiapkannya untuk kita di akhirat kelak. Jadi di sini Allah memberikan lebih dari yang kita pinta. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah Allah menghindarkan kita dari keburukan apa yang kita pinta. Jadi di sini Allah memberikan kita sesuatu yang lain, mungkin bagi kita hal tersebut buruk,
Tapi Allah Maha mengetahui bahwa hal itulah yang terbaik untuk kita. Karena jika diberikan sesuatu sesuai dengan yang kita pinta, justru hal tersebutlah yang akan memberikan keburukan. Jadi teman-teman, setelah kita berusaha, lalu kita berdoa, tugas terakhir kita adalah menerima ketetapan Allah selapang mungkin. Kita nggak perlu khawatir jika hal tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena tentunya Allah Maha mengetahui bahwa hal itulah yang paling baik untuk kita. Oke, sekian sharing dari aku. Terima kasih banyak udah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.